Shalom, shalom, selamat sore. Haleluya, puji Tuhan. Iya, di sore hari ini saya menampilkan satu video di mana saudara Nandar Bala-Bala Bili-Bili Bolo-Bolo menyerah dan tidak bisa menjelaskan tentang katanya Yudas yang disalibkan. Diminta satu ayat saja, ternyata Yonatan Nandar kabur. Ini menarik untuk disimak dan menjadi bahan lelucon dan tertawaan. Yonatan Nandar kabur ditanya satu ayat saja, di mana ada tertera dituliskan bahwa yang disalib adalah Yudas. Saksikan video ini, bagikan dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mungkin dia ingin terkenal, ingin kaya, ingin punya harta, ingin punya dunia, dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, kenapa hamba Tuhan atau orang katanya pendeta itu, dia meninggalkan Kristus? Yang pertama, karena imannya tidak kuat. Gitu. Karena tidak sungguh-sungguh dan imannya tidak kokoh dan kuat. Tadi Anda berkata bahwa ketika katanya pendeta ini, Yance ini, dia menemukan di dalam Alkitab bahwa tadi saya rekam pembahasan atau pembicaraan Anda ini, bahwa yang mati di kayu salib bukan Kristus atau bukan Tuhan, tapi Yudas. Tunjukkan satu ayat buat saya. Tunjukkan satu ayat buat saya bahwa itu adalah Yudas yang mati untuk menyelamatkan umat manusia. Oke, Anda klarifikasi dulu yang tadi tuh. Yang pertama itu Anda klarifikasi dulu, dan yang kedua Anda menjawab hal itu. Oke, silakan. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda, boleh tidak seorang yang bukan pendeta berkhotbah menggembalakan jemaat? Boleh atau tidak? Jemaat mana? Saya udah telusuri. Saya enggak. Gini. Bro, jawab dulu, jemaat mana? Ya. Makanya saya bertanya, ya ada di VT saya itu loh. Dengarkan, saya tahu, saya mau VT saudara, mau VT yang lain, terserah. Yang saya tanyakan, boleh tidak seorang jemaat biasa menggembalakan jemaat? Menggembalakan domba. Enggak, saya gini. Usah begitu. Saya tanya, pertanyaan saya sangat jelas. Apakah boleh seorang jemaat menggembalakan jemaat? Jawab. Oke, saya tanyakan kepada Anda lagi. Tunjukkan jemaat yang mana dia gembalakan. Karena saya sudah hubungi orang di sana. Saya ini dari sana, Pak. Saya ini dari sana. Saya ini organisasi tersebut. Kalau di luar negeri namanya UPC, UI. Tahu. Saya tahu ya. Oke, paham sampai di sini, brother? Jadi Anda harus pahami dulu. Saya tahu. Oke. Tadi Anda kan sudah menjabarkan, terus bagian saya untuk menanggapi. Kemudian saya tanggapi dengan satu pertanyaan terlebih dahulu. Boleh tidak jemaat menggembalakan jemaat? Diakui atau tidak? Jujur terhadap diri sendiri atau tidak? Seorang jemaat nggak boleh menggembalakan jemaat. Bahkan ada namanya pendeta muda, pendeta pembantu. Itu juga tidak serta-merta dibolehkan untuk menggembalakan jemaat selagi masih ada gembala utama yang menggembalakan jemaat. Itu satu hal yang Anda harus ketahui. Dan teman-teman, belum selesai. Saya jawab. Belum selesai. Tadi Anda saja sampai selesai saya dengarkan kok. Nah, saudara, Pak Pendeta Dance masuk Islam itu memang karena Yesus tidak terbukti tersalib. Itu yang pertama. Lalu tentang kependetaan beliau itu bisa di cross check jejak digitalnya, bagaimana beliau menggembalakan jemaat. Di Facebooknya silakan teman-teman cari ya, Dance Mumak. Dilihat foto profilnya, dilihat foto sampulnya, album fotonya, itu banyak jejak digital
ketika beliau menggembalakan jemaat, satu. Lalu yang kedua, ada sekian banyak video ketika beliau berkhotbah kebaktian Natal dan lain sebagainya. Jadi, kalau ada yang menuduh beliau bukan pendeta, tidak mungkin seorang jemaat menggembalakan apalagi di dalam kebaktian-kebaktian besar seperti Natal dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian saya ingin sampaikan di dalam kesempatan sore hari ini. Lalu yang kedua, Bapak tunggu di channel saya, Yonatan Nandar. Nanti saya akan ketemu dengan Pak Pendeta Dance di Surabaya, dan beliau masih menyimpan rapi dokumentasi tentang kependetaannya, ijazah dan lain sebagainya. Nanti saya akan buktikan di channel YouTube saya, dan teman-teman bisa melihatnya secara langsung. Atas fitnahan, atas tuduhan mereka, pembunuhan karakter terhadap beliau memang digencarkan, dan mereka sudah melakukan sebuah konspirasi tentang hal ini. Nah, untuk yang kedua, yaitu tentang sebentar, saya selesaikan dulu. Lalu yang kedua tentang siapa yang disalibkan, dan terbukti bahwa Yudas yang disalibkan. Itu literasi, referensi, bisa teman-teman lihat di YouTube saya. Saya juga bisa menjelaskan dalam kesempatan sore hari yang berbahagia ini, namun sayang sekali ini sudah maghrib, Pak Raymond. Harap bersabar. Gak usah banyak alasan. Bukan alasan, ini sudah maghrib ya. Sudah maghrib, ini adalah jam 17.48. Saya sudah maghrib, nanti 15 menit ke depan Pak Raymond bisa kembali lagi ke sini, saya akan jelaskan ya. Ini sudah maghrib ya. Ini bukan Bentar dulu, Pak. Bentar dulu.